si tempat penyiksaannya itu sampai jauh, mata memandang tuh nggak tahu ujungnya di mana. Itu lahar semua. Persis seperti lahar lah, ngeboplak seperti itu. Panas banget itu? Oh, bukan panas lagi. Itu mah satu cemplungin aja langsung habis, tinggal tengkorak. Ada yang dicemplungin? Bukan ada lagi, banyak. Banyak, makanya saya paling nggak kuat di situ. Teriak semua. Jadi orang nongol di dalam api lahar itu pada nongol tuh yang pada minta tolong, makanya saya tuh nggak kuat tuh di situ. Nah, yang paling saya ini tuh ada yang di ayunan, lagi di ayun terus bilang, ayah. Itu ternyata itu anak saya yang udah meninggal. Itu anak saya sudah meninggal. Maaf ya kalau misalkan agak sedih ya. Jadi itu manggil saya itu udah gede ternyata di sana itu. Bisakah seseorang mengalami mati suri atau near death experience? Yang jelas, satu yang pasti bagi manusia adalah kematian. Dan biasanya kita sering mendengar kisah-kisah orang yang mengalami mati suri, dan bahkan juga ada penelitiannya ya tentang mati suri ini, di mana biasanya kebanyakan orang itu akan merasa pergi ke sebuah tempat yang akhirnya justru dia banyak memperbaiki hidupnya lah setelah merasa bahwa ini adalah kesempatan keduanya dalam hidup. Nah, hari ini gue kedatangan seorang pengurus masjid, muazin, yang disebut pernah bertahun-tahun ada di alam kubur. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz Ridwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau jadi narasumber di RJL Pak Ustadz. Ya. Itu memang rasanya seperti di alam kubur bertahun-tahun. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat RJL 5 dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan saya doakan kepada sahabat RJL 5 dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, juga selalu diberkahi oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi kalau merasa bertahun-tahun di alam kubur memang seperti itu. Gitu ya, padahal cuma 4 jam tapi perasaan seperti lama itu. Dan yang dilihat ya semuanya melihat ketika disiksa, yang orang yang seneng, orang yang nggak seneng sama orang siksaan, ada yang di lapangan, ada juga yang tempat khusus dalam siksaan di alam kubur. Disiksanya seperti apa Pak Ustadz? Ya, yang dicemplungin seperti lahar, persis lahar. Dicemplungin persis itu lahar. Yaitu dicemplungin ke, coba kalau misalkan ada lahar gunung ya, itu batu aja bisa hancur, besi aja, ini orang. Tapi itu seperti kolam, dan kolam itu ujungnya pun tidak bisa, di mana ujungnya nggak tahu. Gitu. Banyak itu? Wah, bukan banyak lagi. Banyak lagi, jutaan bisa jadi. Jutaan orang? Iya, teriakan-teriakannya pun. Makanya itu yang bikin saya nggak kuat. Itu yang paling nggak kuat ketika banyak disiksa. Rasanya bertahun-tahun tuh berarti lama begitu di alam itu? Lama, karena ada ketemu siang, ketemu malam. Cuma ketemu siang juga nggak ada sumber ya. Nggak melihat ada sumber. Kalau di sini kan ada sumber matahari. Nggak ada, di sana nggak ada bayangan. Mengalami malam siang. Tapi terang gelap gitu maksudnya? Iya, sama seperti itu. Kan Pak Ustadz sendiri sudah kurang lebih 8 tahun ya jadi pengurus masjid, terus muazin gitu ya? Ya, muazin gimana? Kenapa akhirnya memutuskan, udahlah ceritain aja pengalaman ini gitu? Saya rasa dulu kan di pendem ya, nggak mau dibilang. Tapi lama-kelamaan kok saya rasa ini harus disampaikan gitu supaya ada hikmah yang diambil. Akhirnya memberanikan, itu juga bilang dulu ke anak-anak pengajian. Ada yang nggak usah lah gitu. Tapi saya rasa ini banyak ngambil hikmahnya gitu untuk semuanya.
terserah nanti antara percaya atau enggak, yang penting saya sudah terlepas, sudah ngebicarakan itu tentang alam kubur. Dan itu insya Allah akan bisa diambil hikmahnya dan bisa lebih hati-hati lagi dalam menjalani hidup. Baik, ditahan dulu ceritanya Pak Ustadz. Nah, seperti apa kisah pada kali ini? Nah, buat kalian yang nonton sambil buka, enak. Udah ada es teh manis, ada kurma. Nah, buat yang nontonnya pas belum buka, sabar. Dikit lagi kayaknya mau beduk. Langsung kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wah, luar biasa. Oke Pak Ustadz, mungkin boleh diceritain awal mula kisah pengalamannya seperti apa? Jadi muazin. Kalau kisah jadi muazin itu adalah selama 8 tahun di masjid itu menjadi muazin. Selain itu saya memegang beasiswa. Beasiswa itu dari SD, SMP dengan SMA, ada anak asuh, yaitu juga ada anak yatim yang jumlahnya semuanya ada 387 siswa. Itu setiap bulan bayarannya kita kasih gitu, seperti itu. Nah, kemudian jadwal saya dulu itu menjadi muazin, seminggu masuk, seminggu enggak. Seminggu jadi muazin dan juga imam, kalau bergantiannya seperti itu. Nanti seminggu lagi libur gitu. Jadi sebulan itu 2 minggu masuk, 2 minggu libur. Seperti itu. Dan juga selain ada aktivitas di masjid, ngajar juga. Ketika ada apa namanya, TK formal, ada juga yang non formal. Saya pegang yang non formal, yaitu jadwalnya dari Bada Asar. Dari Bada Asar saya ngajar yang anak-anak kecil sampai maghrib. Dari maghrib itu nyambung ada pengajian remaja saya adakan juga. Nah, sampai Isya ada pengajian ibu-ibu. Jadi dari Asar saya ngajar anak-anak, maghrib ke Isya ada remaja. Dulu itu saya bentuk sendiri di masjid itu. Kemudian dari Isya ke sana ada pengajian ibu-ibu sampai jam 9. Dari jam 9 itu ada pengajian bapak-bapak sampai selesai jam 11. Luar biasa berarti Pak Ustadz, memang fokus kegiatan di masjid berarti. Iya. Tapi katanya juga sempat ngeband juga. Iya. Jadi di samping itu emang saya dari kecil seneng hiburan. Dari kecil seneng hiburan. Jadi alat musik pun bisa, gitar, melodi, bass, drum. Yang nggak bisa suling aja. Yang nggak bisa suling itu semuanya bisa. Nah, akhirnya dengan kegiatan itu suka diisi, pas kosong itu suka diisi dengan hiburan. Bentuklah grup band namanya Raden Band dulu itu. Nah, Raden Band itu sempet dulu sampai ke Blackboard, sempat dulu itu ketemu dengan Inul, saya masuk dengan Kafein dulu itu. Nah, satu saat waktu itu saya pengen main band. Akhirnya libur dulu ya ngajinya, karena ada, kalau nggak salah itu dulu tuh kenapa dipaksakan, karena ada festival ya kalau nggak salah itu. Ada festival antar band itu. Nah, akhirnya latihan lah, ceritanya latihan. Pas ketika setengah 12, nah itulah yang dirasa lagi megang keyboard gitu, langsung kayak ditungkup, betul-betul kayak berasa ditungkup dengan itu yang kayak kelambu itu, langsung wah goyang udah. Dan saya rasa juga perasaan mau meninggal di situ, soalnya berasa sakitnya itu emang udah nggak ketahan gitu ya, nggak ketahan, bener-bener betul-betul menggigilnya tuh nggak ketahan. Tapi dipaksakan lah daripada tempat orang, dipaksakan. Kenapa mau diantar? Nggak usah, dipaksakan aja. Padahal jalan udah sempoyong, cuma diliatin terus temen, kemana kan, dari mana? Kok sempoyongan? Itu ketiap pucat, nggak apa-apa, mau pulang. Gitu aja. Pas masuk ke masjid, udah nyampe ke masjid, nah itu mau buang air kecil, itu sambil nyender karena menahan badan supaya jangan jatuh, nyender ke tembok gitu. Nah, kemudian balik, nah pas mau buka pintu itu langsung gelap. Nggak bisa gini pun nggak kelihatan nih telunjuk tuh. Jadi namanya melihat, buta melek lah. Melihat tapi nggak kelihatan apa-apa. Nah, kemudian
Saya nyari kunci aja merayap tuh, nyari kunci itu merayap. Sudah merayap juga kunci ada beberapa lagi di situ, kan harus dicoba satu-satu sambil nahan sakit itu. Nah pas ketemu dibuka, balik itu sampai nggak sempet dikunci langsung tutup, langsung ke atas. Itu teriak saya sekencang-kencangnya itu. Ya Allah tolongin saya ya Allah, itu sampai sekencang-kencangnya. Dari situ bisa ngelihat lagi, tapi sama seperti di laut, seperti di dalam air. Langsung saya menuju ke tempat tidur saya kayak ngebanting diri karena udah nggak kuat gitu. Plak, ngebanting diri dalam keadaan celentang gini, keringet tuh begini udah ngucur terus. Nah dari situ kok berasa kaku. Wah, kata saya nih kenapa kaku? Terus ini udah nggak bisa bergerak. Ah ini nih digigit, ini digigit gini, semuanya nggak berasa. Nah di situ saya sadar oh mungkin nih udah waktunya saya meninggal. Gitu. Udah berasa, nah dari sini udah nggak bisa gerak, nggak bisa gerak. Sampai ke sini rasa sakit, sampai ke tenggorokan sini. Plak, baru saya keluar. Nah keluar itu, dan di samping saya sudah ada yang wajahnya bersih itu. Dan saya yakin itu Ijroil itu. Saya yakin di hati itu Ijroil. Kayak gimana wujudnya? Kalau ngebayangin wujud itu gimana ya, soalnya dia tuh sampai sekarang saya kebayang wajahnya, tapi bersihnya tuh bercahaya, nggak bisa kalau di tengah-tengah itu juga kayak siapa atau apa nggak bisa bilang, nggak bisa apa-apa gitu. Nah dari situ hanya kan bisa ngelihat, kalau udah begitu pasti ngelihat jasad sendiri kayak Miraga Sukma gitu, kayak ajian Miraga Sukma keluar bisa ngelihat jasad sendiri. Jadi akhirnya saya minta maaf di situ ke semuanya, ke orang tua saya, ke teman-teman saya, besok tinggal mayitnya. Gitu. Sempat bilang begitu? Iya, tapi nggak bilang ke itu, kan udah keluar. Besok cuman dengan batin aja, berarti kan kayak dengan batin, padahal kan asli ya udah keluar. Cuman minta maaf ke mama, ke bapak, ke semuanya minta maaf saya tuh. Besok tinggal mayitnya saya tuh. Gitu, akhirnya dari situ, nah tahu-tahu saya ada di satu tempat. Nah di tempat itulah, yang pertama itu memang ada di satu taman. Taman itu bunganya segini-gini tingginya nih. Taman kayak taman biasa anak-anak tuh. Kan ada taman-tamannya. Nah gitu, yang itu betul-betul indah lah kalau dilihat, sama lah gitu. Kalau taman-taman tuh indah. Cuman anehnya di sana tuh nggak ada daun kering. Jadi kalau kita lihat daun itu semuanya, kalau dilihat nggak ada daun yang kering, nggak ada. Jadi daun semua seger semua dan nggak ada sampah. Segini pun nggak ada sampah. Nah yang paling saya ngain itu ada yang di ayunan, lagi di ayun terus bilang ayah itu ternyata itu anak saya yang udah meninggal. Gitu, itu anak saya sudah meninggal. Maaf ya kalau misalkan agak sedih ya. Jadi itu manggil saya itu udah gede ternyata di sana itu udah gede. Berarti di sana ada pertumbuhan kalau anak bayi itu. Meninggalnya prematur. Prematur 6 bulan itu, meninggal 6 bulan prematur. Nah pas ketemu anaknya bagaimana? Sama pelukan biasa pelukan. Dan dia alhamdulillah aman-aman aja, seneng lah di sananya itu, seneng di Sempat komunikasi? Oh iyalah. Ngomong apa kalau boleh tahu? Iya komunikasi. Sekarang ayah datang kenapa pertamanya itu? Oh dia nanya? Iya. Ya mungkin aja udah waktunya seperti. Dan di situ emang nggak ada orang yang hidup, sama orang meninggal semua. Ketemu temen yang udah meninggal, wah udah di sini, gitu. Iya, gitu. Akhirnya udah pada paling sapa. Syukurlah kalau ke tempat ini, jangan sampai ke sono. Maksudnya ada tempat disiksa. Itu ada yang tempat disiksa, makanya saya tuh dulu tuh sebenarnya saya nahan tuh jangan sampai cerita sebenarnya. Tapi sekarang saya belak-belakan siapa tuh bisa diambil hikmahnya ya. Tapi tergantung nanti orang mau percaya atau enggaknya. Tapi yang jelas demi Allah ini yang saya alamin. Gitu. Waktu itu ketemu teman yang sudah meninggal itu, kalau boleh tahu siapa? Mang Entis juga namanya. Jadi yang jadi saksi saya ketika lepas yang megang ada denyut, itu nama Mang Entis juga namanya, dari ini orang Cikampek. Nah kalau yang nyapa saya Mang Entis orang sekampung saya. Oh, sudah meninggal lama? Sudah meninggal lama. Dan ada beberapa lagi lah. Gitu yang nyapa itu. Akhirnya saya alhamdulillah di situ udah bergabung sama mereka biasa. Satu di sana orang yang paling kaya di sana itu orang yang paling banyak amalnya. Orang yang duit udah nggak apa-apa, nggak ada di sana, nggak ada seperti itu.
Orang yang paling kaya di sana itu adalah orang yang paling banyak amalnya. Beda dengan di dunia ini. Kalau di dunia ini orang paling kaya ya orang banyak duitnya. Kalau nanti ketika pindah alam bisa berubah itu. Bisa jadi paling miskin di sana itu. Karena di sana itu yang paling kaya adalah orang yang banyak amalnya. Suami istri yang soleh. Itu betul-betul kesukaannya, keindahannya hidup di sana bisa dirasakan oleh saya sendiri. Senang apapun ada, yang diinginkan apa tuh ada dan tidak perlu capek. Kalau di sini kita dilayani pembantu ada 2, ada 3. Di sana pun sama. Ada yang 40, ada yang 30. Yang itu jadi si perempuan kadang. Nah ini yang tidak itu si perempuan dilayani oleh pemuda-pemuda kalau butuh apa-apa gitu. Ntar bergantian segitu aja gotong royong kayak gitu. Ntar si bapaknya juga. Yang jelas itu satu rumah itu seperti kerajaan gitu. Masing-masing rumah itu punya prajuritnya, punya ini seperti itulah. Jadi kalau misalkan saya pengen makan A, tinggal bilang langsung ada. Ya itu yang dia itu. Yang mereka itu yang pembantu. Kalau kita kan di sini pembantu, kalau bapak nih pengen makan sate misal, kan si pembantu dikasih uang terus ke pasar, beli dagingnya, nusukin dulu. Nah, kalau di sana itu langsung seperti itu gitu. Langsung ada. Dia itu yang nyiapin. Bapak pesan apa waktu itu? Masih ya, pokoknya pingin apapun tuh yang bergerak tuh mereka itu. Ya sama kita juga yang bergerak pembantu kan ya. Kalau di dunia di sana juga sama, cuman di sana lebih banyak, kemudian nggak lama gitu. Nggak lama. Pingin apapun dia yang kerja nyiapin. Kemudian masuk ke satu masjid. Sholat biasa. Nah saya jadi inget ke di Al-Quran itu ada orang berjihad itu tidak mati. Memang di sana juga pada sholat. Walaupun sudah tidak dihitung gitu ya di sana kan udah selesai kan. Tapi yang kebiasaan sholat tidak bisa meninggalkan itu, tetap aja pada sholat. Ada masjid, ada yang baca Quran. Ini orang-orang di sana pada wujudnya seperti apa Pak? Sama. Wujudnya mah sama. Kayak manusia. Jadi kalau yang meninggal 60 tahun di sana nggak berubah. 60 tahun gitu, nggak mundur, nggak naik, tetap aja segitu wujudnya segitu gitu. Ada umur 70 ya segitu, cuman nggak ada yang pinsang, nggak ada yang cacat, nggak ada, sama sekali nggak ada. Ini yang kalau Pak Ustadz kenal begitu ya? Yang saya lihat, yang terakhir meninggalnya umur segitu ya pas di sana ketemunya kayak begitu kan juga. Ngobrol biasa. Bajunya sama seperti biasa bajunya pun. Jadi nggak ada baju khusus nggak ada, yang saya lihat itu sama aja gitu, yang baju koko, yang ada yang pakai jubah, sama aja, nggak ada beda. Cuman di sana itulah nggak ada sampah sama sekali, nggak ada, bersih. Kemudian ini pada baca Quran, terus pembantu di masjid itu yang marbotnya juga ada. Kemudian ada ini yang orang compang-camping tuh, compang-camping. Kemudian dia jalan kayak gelandangan kita nih di sini, kayak gelandangan tuh. Marah tuh lapar gitu. Nah saya lihat tuh kenapa itu, kayak gelandangan persis. Karena ada yang orang miskinnya tuh ada. Orang miskinnya di sana ada juga compang-camping kayak di pinggir nggak punya rumah. Tapi bukan di tempat penyiksaan ya. Itu masih di wilayah yang tempat aman, bukan di kantor polisinya ibaratnya gitu ya. Nah itu yang compang-camping itu yang lapar deketin. Di sana tuh ada tong seperti tempat sampah, tapi bukan tempat sampah. Nah ketika dia nemu itu geronyokan dimakan, ternyata itu daging busuk semua. Jadi makan di situ, muntah di situ. Makan di situ, muntah. Persis muntah kayak kita, seperti itu persis. Namanya daging bangkai, ada nanahnya, ada makan. Saking laparnya itu nggak ada makanan lagi dimakan. Porosote makan, muntah lagi. Tuh orang yang pelit, koret, medit seperti itu tuh. Dijelasin tuh? Iya, kan sudah dijelaskan sama yang bawa saya itu, yang bawa saya, yang nuntun saya itu. Oh, dia masih ngikut? Kan dituntun, ditunjuk-tunjukin. Oh, dia bilang ini semasa hidup kita pelit gitu. Orang pelit. Malas zakat, malas sedekah seperti itu. Dan seperti itu pun seperti itu. Ada lagi yang compang-camping, dia juga sama kelaparan, tapi dia nggak bisa nih diem aja. Kayak diem gitu. Supaya narik, cuman manggil-manggil anaknya, minta tolong, misalnya tuh tolong, kayak gitu emang. Makanya pas ketika sudah paham seperti ini,
kita tuh harus rajin memang mendoakan kedua orang tua di sana itu. Yang jelas tuh kenyataan di sana tuh di alam kubur ya, bukan alam akhirat. Alam akhirat belum terjadi, kan harus kiamat besar dulu. Di alam kubur seperti itu yang saya lihat. Nah, sekarang berlanjut ke tempat yang penyiksaan itu. Itu ke tempat penyiksaan. Ini dibawa ke tempat penyiksaan. Kalau kita di sini ke kantor polisi lah. Di sana pun ada tempat khusus penyiksaan itu. Nah, itu ketika masuknya pun itu, kalau kita di sini tiang bendera berjejer. Di sana orang yang digantung, pada digantung kanan kiri itu. Cuma tolongin, bisanya cuma seperti itu. Dan itu apa? Itu para ulama yang saya lihat tuh. Tuh para ulama, ada yang pendeta. Nah, demi Allah tuh ini yang saya lihat tuh seperti itu. Ternyata apa? Itu yang suka yang saling menjelekkan, ini saling menjelekkan yang ini saling, makanya kalau betul-betul kita seorang yang beragama jangan saling menjelekkan. Sebenarnya jangan seperti itu, udah lurus saling menghormati. Ternyata di sana pun begitu saya lihat. Ada yang merasa dirinya benar, semuanya kalau kita mau masuk ke Polda itu kan bendera. Itu benderanya itu tuh digantung. Nah, ketika masuk ke satu tempat itu jeruji besinya ada. Cuman si tempat penyiksaannya itu sampai jauh mata memandang tuh nggak tahu ujungnya di mana. Itu lahar semua. Persis seperti lahar lah, ngegoplak seperti itu. Panas banget itu, Pak? Oh, bukan panas lagi. Itu mah satu cemplungin aja langsung habis, tinggal tengkorak. Ada yang dicemplungin? Bukan ada lagi, banyak, makanya saya paling nggak kuat di situ. Teriak semua. Jadi orang nongol di dalam api lahar itu pada nongol tuh yang pada minta tolong, makanya saya tuh nggak kuat tuh di situ. Udah nggak kuat, ditahan aja. Nah, inilah tempat penyiksaan orang-orang yang suka membangkang Allah. Itu jauhnya. Di sini mah enak penjara di sini. Walaupun besi juga pakai keramik, masih duduk santai. Di sana boro-boro enak makan, enak tidur juga nggak bisa. Di sini masih enak makan, enak tidur. Makanya walaupun di penjara di sini, kalau masih makan masih enak, tidur masih nyenyak, itu masih surga itu. Jangan banyak mengeluh, itu masih surga. Nah, di sana boro-boro bisa makan, boro-boro bisa minum, orang dicemplungin di persis lahar itu. Jadi udah dicemplungin, terus bagaimana? Udah pada itu aja banyak, pada teriak. Ada yang angkat tangannya jadi kulit lagi, turun lagi, tulang lagi. Angkat tangannya jadi tulang lagi. Akhirnya tuh di situ ketika mau lihat besinya juga gitu, mulai kuplak gitu. Nah, ada yang manggil. Jubah doang tapi nggak ada ininya. Saya yakin itu juga yang para malaikat itu. Karena beda dedegannya juga itu. Ahmad, ada kiriman. Wah, naik tuh. Tahu-tahu naik nama Ahmad tuh. Biasa lagi. Jadi pas sudah keluar dari api itu, biasa lagi berkulit, bertulang, berdaging. Terus dibawa ke tempat itunya. Ke tempat. Kalau kita mah ada mejanya gitu ya. Dibawa, dikasih makan, dikasih minum, pakaiannya dikasih, yang baru-baru dikasih. Tahu nggak itu apa? Al-Fatihah. Yang suka ngirim Al-Fatihah itu di sana berubah jadi makanan, minuman, pakaiannya. Di sana itu makanya sering-sering baca Al-Fatihah ke orang tua. Jangan dengerin yang wah nggak nyampe, nggak usah dengerin. Saya lihat sendiri nyampe. Tapi yang betul-betul Islamnya itu betul-betul. Kalau yang musyrik itu nggak bisa. Musyrik gimana? Musyrik. Iya, musyrik itu gimana? Suka memperduakan Allah, mempersekutukan Allah, jadi mengakui seperti muja-muja, itu musyrik namanya, atau belajar ilmu sihir. Jadi musyrik itu dari kata kan kalau di kitab tafsir Munir itu kan ada 3 ya. Ada kafir murni, kafir musyrik, sama kafir munafik. Nah, kalau kafir murni ini dia tidak mau mengakui adanya Allah, kafir murni, dan juga penciptaannya. Dan yang kedua, kafir musyrik, dia mengakui adanya Allah tapi mempersekutukannya. Mengakui ada kekuatan selain Allah maksudnya. Kayak meminta-minta ke gunung, meminta-minta ke pohon untuk kaya, muja-muja, itu musyrik, itu mental di sana. Al-Fatihah, Yasin nggak bakal masuk. Oh, ngelihat juga maksudnya iya, di sana? Mental, nggak bisa. Kalau kita di sini diusir, mau polisinya balik.
Oh, ngirim makanan ditolak. Ditolak kalau di sini seperti itu. Jadi ini ada yang bisikin di sana. Iya, di sana karena musyrik nih gitu. Iya, karena melihat nggak bisa masuk Al-Fatihah itu. Nggak bisa ke sana tuh. Nah, yang musyrik ada juga kafir munafik. Nah, kafir munafik dia mengakui adanya Allah tapi dia membangkang ya. Tapi tadi yang membangkang itu masih bisa diterima itu. Ya, pokoknya nanti hitungannya itu nanti di sana itu ada fa'amma masakulat mawazinuhu fahuwa fi isatir. Barang siapa orang yang berat kebaikannya dia langsung masuk surga. Berikut di alam kubur juga ada surganya, dunia juga ada surganya kan sama. Di alam akhirat apalagi terakhir. Nah, barang siapa yang berat kebaikannya langsung ke tempat yang tadi tuh, yang bersih, yang bening, yang penuh dengan sukacita. Nah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummu hawiyah. Maka orang yang berat kejahatannya dia masuk ke hawiyah. Nah, ini kan tanpa musyrik dalil ini. Dalil ini berfungsi untuk orang yang tidak musyrik. Tidak muja-muja gitu ya. Maka kalau dia berat kejahatannya berarti dia punya kebaikan. Nah, ketika nanti dikirim, akhirnya udah habis masa hukumannya, bisa selamat di sana itu. Jadi kalau udah bisa selamat di sana, ketebus dengan kiriman orang anaknya, atau karena dia udah masa tahanannya sudah habis, ada masa tahanannya habis ada. Itu yang bukan musyrik itu. Jadi kan wakul ja'al haqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya perbuatan, katakanlah yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Dan sesungguhnya perbuatan batil itu pasti lenyap. Dosa itu pasti habis dengan kebaikan. Maka kalau dia berat kejahatannya, misalkan nih kejahatannya telunjuk ini ada kebaikan segini. Nah, ini nih dibersihkan dulu nih. Segini dibersihkan dulu, dicuci dulu. Kalau ini habis nanti udah diangkat. Nah, bergabunglah dengan yang tadi itu masa tahanannya selesai, seperti itu. Nah, itu ke tempat yang wilayahnya ada di Jeruji Besi dan ujungnya itu nggak tahu ada di mana. Berarti kolam hamparan luas. Kolam tuh, betul kolam seperti itu hamparan. Ujungnya tuh udah nggak tahu di mana. Orang udah kayak korek api dimasukin ke apa ya itu? Kalau kita bikin apa ya lahar lah, persis lahar gitu, gitu. Kolam lahar. Iya, dimasukin ke situ, jerit. Jadi itu tiada hari tanpa teriakan itu. Tapi begitu aja tiap hari. Ada yang dikenal nggak, Mas? Kalau itu nggak dikenal. Ada yang dikenal, cuman ngedenger Ahmad gitu. Wah, ini kiriman ini, Al-Fatihah tuh begini gitu. Nggak ada yang dikenal di situ. Nah, yang ketiga selesai dari situ dibawa lagi ke suasana yang gelap gulita gitu. Tapi suruh jalan. Nah, di situ ada seperti orang pada camping. Kalau di dunia pada camping, tapi ternyata itu bukan camping. Karena kan ngelihat ada api unggun. Ngelihat kayak ada api unggun gitu. Nah, ternyata itu bukan camping. Api unggun kan begini pakai kayu ya. Itu seluas lapangan bola mah kecil. Itu mau luas. Gitu. Gini. Kalau kita api unggun kan gini kan kayak kayu tuh. Itu orang gini tuh. Jadi itu Pak Ustadz lagi di lapangan luas, terus ada kumpulan orang yang lagi dibakar begitu? Iya lagi dibakar tapi nggak ada kayu bakarnya. Orangnya sendiri? Orang, jadi api itu keluar dari tangan, dari badan. Ini jadi kayu bakar nih. Di kayu bakar, jadi saya ke situ dilihat malam kok itu kayak api, itu kayak orang lagi camping, tapi kok luas gitu. Makanya lebih luas dari lapangan bola lah gitu. Akhirnya pas dideket-deketin itu api itu ternyata manusia. Nah, itu juga sama pada ngejerit. Jadi kalau ngangkat tangan kayak kayu diginiin tuh. Kayak kayu digini padahal tangan tolong gitu, ngejeritnya namanya dibakar. Wah, udah sama itu jeritan. Jadi itu wilayah yang sangat bikin saya pingin cepet pulang gitu. Pingin cepet balik gitu. Karena udah nggak kuat nahan teriakannya itu nggak kuat. Memekakan telinga? Oh iya, bukan memekakan, nggak kuat nahannya apa namanya? Kasihan gitu, kasihan. Tapi kan kasihannya kan udah nggak bisa ngapa-ngapain di sana itu. Jangankan mau deketnya, diinjeknya aja udah lahar. Gimana bisa ngedeket? Nolongin gimana? Kalau di sini mah enak. Udah teriak apa juga bisa ditolongin. Kalau ada yang bawa golok bisa dilepasin. Ada bisa diapain lah gitu. Kalau ada yang nyiksa orang, di sana boro-boro bisa nolongin. Seperti itu. Tapi mohon maaf nih saya potong Pak Ustadz. Selain anak ketemu keluarga lagi nggak di sana? Ada itu termasuk uyut saya itu yang digantung itu.
Tuh termasuk Uyut saya tuh. Akhirnya saya Uyutnya digantung di mana? ya kayak itu yang kan kalau kita di sono kan luas ya lahan itunya tuh sampai ujungnya itu saya pun tidak tahu itu kantor polisinya ibaratnya lah. Kalau saya diumpamakan di sono ada kantor polisinya yang kantornya tuh ujungnya nggak tahu, luasnya nggak tahu, cuma kita main masuk di dalamnya itu seperti itu. Dan menuju ke lokasinya itu di jalan-jalan tuh sudah ada bergelantungan. Makanya kalau di sini diumpamakan kalau di Polda Metro Jaya itu kan tiang bendera. Kalau di sono orang-orang pada begini, tolong itu. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, panas kepanasan. Kalau hujan misalnya kehujanan. Ibarat seperti itu. Cuman waktu di sono nggak ngalamin ada hujan. Terang juga nggak ngeliat ada sumber. Kalau ini kan sumber matahari. Terangnya itu kan ada bayangan. Di sono nggak melihat seperti itu gitu. Jadi mohon maaf itu. Pak Ustadz ketemu sama Uyutnya lagi digantung. Iya, kena hukuman lah gitu. Akhirnya saya berusaha di situ untuk ngirim Al-Fatihah. Ngobrol tapi? Iya, bukan ngobrol, minta tolong. Minta tolong, makanya saya kalau connect dia suka nahan air mata itu kan suka connect. Sampai saat itu saya connect gitu, itu Mas Fajar, gitu. Dan dia ngeliat Pak Ustadz waktu itu? Iya, bukan lihat lagi tatap apa. Minta tolong? Iya, dan saya kasih, makanya kalau di podcast yang kemarin kan saya nggak detail ya, sekarang saya bisa detail karena masih mikir gitu saya tuh apakah harus dibuka semuanya apa enggak gitu. Nah itu sebenarnya termasuk Uyut saya tolongin, alhamdulillah selamat lah, bisa dikirim pakai Al-Fatihah, bisa diturunkan, bisa. Sekarang udah insya Allah. Dijelasin nggak sama yang ada di samping Pak Ustadz saat itu? Sama itu tuh, orang-orang yang digantung itu orang yang merasa dirinya benar. Yang merasa dirinya benar gitu, akhlaknya itu, gitu, merasa apa ya, merasa paling unggul, berkelakuan tidak baik sebenarnya seperti itu, padahal dia seorang ulama. Tapi saya terang-terangan, ulama? Iya saya terang-terangan itu jajaran orang-orang para ulama. Ntar turunin kayak bekas cambukan ternyata, seperti itu kayak digantung, ntar ini seberapa kali dicambukin. Makanya di Al-Quran juga dijelaskan sama orang kalau udah merasa dirinya paling benar, itu udah salah. Yang benar kan milik Allah, salah kan milik manusia. Makanya ada di surah Al-Mu'minun ayat 52, 53, 54 kalau nggak salah itu. Yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama tauhid ini agama yang satu. Gitu wa ana rabbukum, dan saya adalah Tuhan kamu, fatakun, maka kamu bertakwalah kepadaku, kata Allah tuh. Fataqatta'u amruhum bainahum zubura. Kemudian mereka memecah belah agamanya masing-masing. Di situ tuh kullu hisbin bima ladaihim, dan dia masing-masing merasa golongannya paling benar. Golongannya paling benar, saya paling benar, golongannya paling benar gitu. Kullu hisbin bima ladaihim. Nah, di ayat yang 53-nya itu Allah bilang fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Apa kata Allah itu? Biarin dia dalam kesesatannya sampai batas waktu yang aku tentukan. Dan itu lihat di Al-Mu'minun ayat 52, 53, 54. Dan bilang sesat siapa? Allah sendiri. Ternyata pas ngalamin seperti itu digantung mereka. Gitu. Makanya mungkin ada di antara kita itu ya kalangan yang alim ulama aja seperti itu, apalagi kita orang biasa kan gitu. Yang penting ada yang harus kita petik tuh. Ada orang yang patuh karena keinginan. Kalau sudah ada rasa keinginan, udah mainan iblis itu, udah harus hati-hati. Ada yang patuh karena Allah. Nah kita ambil tuh patuh yang karena Allah, jangan patuh karena keinginan. Patuh, rajin, tapi karena ada keinginan. Udah ingin punya sifatnya masih dunia. Wah itu udah masih dimainin sama iblis tuh. Seperti itu, tapi patuhlah dengan karena Allah. Udah serahin semuanya sama Allah, selesai. Juga jangan mikirin dunia, pengen ini, itu makanan iblis ternyata. Seperti itu. Lalu akhirnya berpisah tuh sama Uyut? Udah, itu udah berpisah. Itu kan masih di tempat ini, di tempat yang tadi, yang ke bangunan itu. Nah terus yang ke tempat yang malam itu, yang ada api unggunya itu, kemudian dibawa lagi ke itu yang banyak buah-buahan itu. Buah-buahan? Iya, ada kayak kebun, khusus kebun yang buah-buah. Itu betul-betul buah-buah memang itu. Kita yang mangga, yang apa. Cuman anehnya itu sama sekali nggak ada sampah di bawah itu. Dan itu seger-seger semua. Gitu. Nah, saya coba nih
Saya coba, kan kalau di sini sekarang kalau ada pohon mangga nih dipetik, numbuh lagi kapan? Lama lagi? Lama. Di sana petik, pindah ke sana muncul lagi. Ada lagi. Seperti itu. Nah dari situ ada batasan yang tidak boleh dilewatin sama saya, itu jangan terlalu ke sana gitu. Hanya udah selesai, langsunglah saya di... Sebentar. Gitu. Jadi kebunnya luas begitu Pak Ustadz? Sama kalau di sana itu kalau kita lihat, ini tuh nggak bisa, ini ujungnya di mana tuh nggak tahu. Tapi banyak orang di kebun itu? Nggak ngelihat. Nggak ngelihat. Oh, cuman kebunnya aja? Iya. Jadi saya di sono nggak melihat ada binatang, terus nggak melihat ada orang cacat, nggak melihat ada orang yang ininya kecil sebelah, semua yang sehat-sehat semua. Ya mungkin yang cacatnya sudah di situ kali yang bikin itu. Bukan cacat lagi, hancur bahkan di sana itu. Yang dibakar, yang segala macam lah. Naudzubillah min dzalik. Jadi pas Pak Ustadz lagi berjalan di kebun luas itu, ada yang nggak boleh, ada yang nggak boleh dilewatin gitu. Kayak garis, tapi nggak boleh ke situ gitu. Hanya pas sudah ini selesai, saya pamit. Nah pas pamit itu, pas dia mundur, saya tuh udah di tempat tidur, ini gue bergerak nih pertama nih, kita bergerak. Nah bergerak juga, tangan bergerak. Pas dia mundur ke belakang tuh, ini juga kepala aja saja tinggal ngelengak ini, ngelengak, terus langsung buka. Pas lihat jam 4, tapi masih keadaan ini lemesnya itu yang nggak kuat itu, lemesnya itu makanya dipegang sama, itu denyutnya itu masih, padahal udah masuk tapi denyutnya belum ada, gitu sampai diurutin, seperti itulah. Nah pas lagi masuk itu ada yang sadar? Waktu masuk mana? Pas airnya masuk ke tubuh lagi begitu? Oh sadar lagi udah. Nggak, maksudnya ada orang nggak di sekitar? Nggak ada, cuman Mang Entis itu doang. Mang Entis? Ya Mang Entis tuh yang saksi hidup dulu tuh, tukang gado-gado dia tuh. Saya minta di ini kan, pas saya udah bangun nih, udah sadar, kan lemes tuh nggak kuat tuh. Sempet sampai sholat subuh dulu. Sholat subuh sampai keluar, Mang Entis kok saya nggak enak banget nih. Lemes bener-bener udah. Kayaknya udah ngelempreh gini aja, udah nggak bisa badan, napas sudah ada. Tapi pas ketika dipijit dari sini tuh nggak ada denyut. Nggak ada denyut, nadinya tuh nggak ada katanya. Kamu kenapa sih nih? Kenapa? Mang Entis waktu itu ada di lokasi, terus bilang, kan saya minta nadinya nggak ada. Minta diurut. Jadi kok nggak ada denyutnya? Hanya makin ke atas, barulah di sini nih. Nah ini ada emang kenapa sih gitu? Kayaknya kamu nih kena angin duduk nih, gitu kata dia tuh. Hanya saya nggak cerita. Saya nggak cerita, bahkan saya sembunyikan ya, jangan sampai ada yang tahu. Cuman karena mungkin udah waktunya kali ya, mungkin ada bisa dipetik manfaatnya. Aja saya memberanikan diri lah, bilang lah Bismillah. Karena kayaknya yang riba juga makin banyak. Ya siapa tuh bisa sadar gitu. Emang ada pesan tentang riba juga? Bukan, karena yang disiksa itu orang-orang berdosa seperti yang riba itu nggak otomatis dikumpulin di situ yang api itu. Makanya sampai saat ini tuh efek dari pengalaman itu connect sampai sekarang, Mas Fajar. Nih pengalaman udah lewat nih, itu kan 2024 itu, 2023, 2024. Ini sudah 2024 ya. Nah, terus ada yang sebelumnya 23, 22 itu di Masjid Al Istiqomah namanya. Jadi saya lagi Jumatan nih. Itu mau gelegar itu ceramahnya itu, wah semangat itu. Pas saya lihat tuh, itu kan bukan mati suri, saya udah hidup itu begini. Terus yang dilihat compang camping nih, compang camping. Siapa compang camping? Itunya kiainya, lagi ceramah begini, tapi penglihatan saya tuh sampai saya begini Mas Fajar nih. Nah sampai begini, astagfirullah, gini deh. Nggak berubah, compang camping. Nah setelah itu lidahnya segini. Saya bilang, ini yang ceramah siapa sih? Tuh sampai begitu saya tuh, ini yang ceramah siapa sih sebenarnya? Tapi yang itu sampai saat ini masih suka kedenger, masih tahu itu pakaian ketakwaannya dia. Itu lidahnya kenapa panjang? Dia merasa dirinya paling hebat. Tuh, makanya saya udah belak-belakan aja sekarang malah, biarin aja. Tapi saya nggak merasa capek. Saya keluar belatung semua masih banyak. Belatung? Sampai saat ini belatung di jalanan itu.
Sampai saat ini. Maksudnya belatung belum? Itu dosa riba itu. Jadi sekarang jalanan itu seluruh mungkin sedunia ini. Oh, Bapak melihat banyak belatung di jalanan. Iya. Padahal aslinya nggak ada. Kalau Mas Fajar ngeliat yang aslinya pasti nggak ada. Tuh, sampai saat ini masih connect. Itu dosa-dosa riba tuh seperti itu. Jalanan tuh penuh belatung. Dan naik segakinya ke sini nih. Dan naik sampai ke sini nih. Ke orangnya? Iya. Ada yang sampai campur ke sini nih. Kayaknya nanti ada komplikasi, sakitnya apa ya. Kemudian, wah, banyak kan komplikasi udah makan uang gitu nggak. Darah menghitam, namanya darah hitam, periksa aja ke dokter. Makanya hati-hati dengan riba. Kenapa tegurannya keras itu? Ada Rasulullah ketika menyampaikan firman Allah nih, apa kata Rasulullah waktu itu ya? Ya ayuhanna sukulu mimma fil ardi halal. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik apa yang ada di bumi. Ketika itu berdiri namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, tolong dong doakan saya supaya termasuk saya itu yang doanya selalu dikabulkan Allah. Kata Rasulullah, ya Sa'ad, atib mata amakatakum mustajab. Wahai Sa'ad, perhatikan soal makananmu. Itu nafsu Muhammadin innar rajula la yakribu luqmatal haram. Demi Allah, bila mana ada yang memasukkan sesuap makanan yang haram dan riba, fi jawfihi ma yataqabbalu minhu arba'ina yauma, 40 hari 40 malam doanya akan ditolak oleh Allah. Itu sesuap. Nah, kalau sepiring tinggal dikali. Kalau sehari-hari makan riba ya siap-siap aja. Gitu. Kalau nggak percaya, merasa hidup selamanya di dunia, lanjutin aja. Kalau merasa akan hidup selamanya di dunia, tabrak aja lawan Allahnya lah. Tapi kalau merasa nanti meninggal lagi, saya kasih tahu sekarang alam kubur seperti apa. Hati-hati seperti itu. Dan kemudian wa ayyuman nahbatan lahu minasyahti waraba, dan barang siapa orang yang darah dagingnya tumbuh dari harta haram dan riba, fannaru aulabi, udah dikasih tahu tempatnya adalah neraka. Nah, sampai saat ini saya masih connect dan selalu ada yang mengatakan A. Jadi kalau misalkan kata kasarnya tuh si A masuk neraka, si B masuk surga, itu tahu Mas Fajar. Sekarang itu saat itu saya tuh sekarang tuh seperti itu gitu. Oh, jadi ada perubahan nih setelah sampai saat ini mengalami kejadian itu? Iya, sampai saat ini. Alhamdulillah sampai saat ini saya buka yayasan dan juga pengajian gitu untuk menengahi itu masalah-masalah. Pokoknya cuma sedikit lah. Islam itu cuma sedikit gini aja. Ingat Allah dimanapun kita berada. Ini saya kasih bocoran aja ya. Pakaian ketakwaannya Kangjeng Sunan Ampel itu Al-Fatihah. Kangjeng Sunan Bonang Allahu. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kepada para sepuh di sana nih. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani la ilaha illallah. Kangjeng Syekh Sarif Hidayatullah la ilaha illallah juga zikir dalamnya itu. Kanjeng Sunan Kalijaga Al-Fatihah dengan Allah dua double. Nah, pakaian kita apa gitu. Maka kalau kita senang sama Allah, panggillah apa dengan Al-Ikhlas, apa dengan Al-Fatihah. Kerjakan dengan karena Allah. 1 detik jadi ibadah, jangan berbuat dosa meskipun 1 detik. Islam itu cuma itu udah. Yang ngasih makan kita setiap hari itu siapa? Yang ngasih makan kita setiap hari siapa Mas Fajar? Yang ngasih makan ya rezeki dari Allah SWT. Berarti Allah kan? Yang ngasih makan tiap hari Allah, yang ngasih minum Allah, yang ngasih kenikmatan makan dan minum itu juga Allah, yang ngasih kenikmatan tidur dan memberikan malam untuk istirahat kita itu juga Allah. Kemudian Allah memberikan pohonan sampai keluar buah-buahan. Ustaz belum nanya, emang jin doyan buah-buahan? Kalau doyan para habis tuh. Dulu ada kuntilanak, udah habis tuh buah-buahan kalau pada doyan. Nggak ada. Tetap itu untuk siapa? Untuk manusia juga. Kemudian memberikan siangnya. Berarti yang melayani kita tiap hari itu adalah Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikum wa tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kok ketika ada masalah malah lari ke dukun? Kok ketika ada masalah malah nanya-nanya jin? Itu yang bikin Allah murka itu. Itu saya rasa insya Allah cukup lah untuk bakal semuanya. Berarti Pak Ustadz memilih menceritakan pengalaman ini untuk menyampaikan begitu lah. Iya, untuk menyampaikan, makanya saya sendiri ada channel pesan di balik misteri itu. Misteri itu dibongkar, namun tapi tengah-tengahnya saya kembalikan sekuat tenaga supaya kembali ke jalan Allah. Makanya ada pesan-pesannya itu.
terutama tadi ya tentang apa namanya yang merasa paling benar, terus juga salah satunya riba juga. Jadi kalau simpelnya Islam itu satu tadi ya, ingat sama Allah, kerjakan dengan karena Allah, jadikan satu detik jadi ibadah dan jangan berbuat dosa meskipun satu detik. Dan yang kedua, kewajiban yang kedua, bertebaranlah kamu di muka bumi ini, cari rezeki yang halal. Yang haram jangan dicolek-colek, apalagi dimakan, apalagi dibawa. Karena apa? Ujung-ujungnya celaka, nggak bakalan bisa ngumpet walaupun ke lubang semut, akhirnya di penjara. Mana ada orang senang di penjara. Mendingan jadi tukang nasi goreng bersama keluarga, nikmat makan, nggak ada yang mengganggu. Ini uang banyak, datengin polisi. Sebenarnya dia masih susah seperti itu, orang miskin tuh seperti itu sebenarnya. Kemudian belajar berdakwah sambil sedekah, nggak ada lagi Islam itu. Yang ramai itu karena banyak pemahaman aja. Cuma segitu doang Islam itu. Nggak ribet pengamalan rukun Islam. Itulah insya Allah paham dikit-dikit lah insya Allah. Jadi kan bisa dipanjangin kan di Islam itu. 1 detik jadi ibadah, ingat Allah, 1 detik jadi ibadah, jangan berbuat dosa meskipun 1 detik. Nah silahkan lah. Berarti Pak Ustadz itu kalau kita bahas yang tadi setelah mengalami mati suri, bisa dibilang begitu ya? Ya kata orang mati suri, kalau saya mengalaminya seperti itu aja gitu. Terkadang bisa melihat atau connect lagi ke alam kubur tadi begitu. Iya. Tapi terkadang itu ya. Ya sering sih sebenarnya. Makanya tadi itu connect, kalau saya udah itu nangis itu tadi kan hampir-hampir itu connect, saya tuh melihat. Nah sekarang tuh ngelihat posisi di dunia tuh ada yang sama seperti itu. Ada yang compang-camping, ada yang lidahnya segini, ada yang panjang sampai ke tanah ngegangsar itu ada. Pernah ada lagi nggak yang kayak, ya kok ini begini sih gitu? Saya sih sekarang nggak merasa capek juga. Kok saya begini, itu kan awal. Kalau sekarang udah terbiasa. Nggak pernah ada yang kaget lagi nggak? Kok wujudnya ternyata pas pausa lihat bertolak belakang banget gitu, wujud orangnya. Oh itu sering. Bahkan kemarin juga sama, Assalamualaikum. Sama ngegangsar lidahnya itu. Kadang astagfirullah. Pas sholat tarawih nih? Bukan sholat maghrib, sebelum Ramadan. Oh, lagi sholat maghrib? Ya waktu sebelum Ramadan. Ada imamnya? Iya. Yang sholat maghrib mau jamaah, samping-sampingan. Saya di sini. Iya, ada yang panjang. Gitu. Ternyata dia pemabok penjudi. Bukan. Jadi kebanyakan yang panjang lidah itu tukang fitnah. Gitu. Kalau pemabok penjudi itu api. Jadi kelihatan darahnya hitam, tapi itu api. Jadi ini tukang fitnah dia? Iya, makanya sekarang itu ya seminggu itu kadang ada 1 kali, 2 kali. Tapi bukan diinginkan saya kadang-kadang. Tapi saya harus berusaha supaya dia bisa bersih gitu. Nah dengan bersihnya itu kuncinya itu. Saya pasti kasih itu supaya ingat Allah, sebenarnya yang disukainya apa gitu. Oh saya mah sukanya subhanallah, kalau ikhlas baca aja dalam hatinya. Terus jadikan 1 detik jadi ibadah, jangan berbuat dosa meskipun 1 detik. Nah itu kan pasti panjang nih. Kalau jangan berbuat dosa meskipun 1 detik, otomatis kena kan fikihnya Quran pasti. Iya luar biasa sih ya. Gitu. Seperti kata Pak Ustadz Ridwan tadi ya, percaya atau tidak percaya dengan kisahnya Pak Ustadz, tapi ini memang Pak Ustadz alamin. Iya. Dan harapannya ya walaupun misalnya nggak percaya begitu ya setidaknya ada hikmah yang bisa diambil. Iya, gitu. ada hikmahnya. Bahwa memang ya kita hidup gak selamanya begitu. Dan satu yang pasti bagi manusia adalah kematian. Terima kasih Pak Ustadz sudah datang dan bercerita. Lancar-lancar selalu. Amin ya Allah. Dalam kegiatan menyebarkan kebaikannya. Iya, insya Allah. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Dan semoga kalian bisa ambil baiknya, yang buruknya dibuang aja. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.